Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok LRMK 6B yang beranggotakan Patrick Emmanuel Sulelahi, Bendivos Samora Siotang, Salsabila, Miranda Yosi, Latifah Zura, dan Romando Dolok Saribu. Di sini langsung saja kami masuk ke materi utama. Teknik sampling memainkan peran penting dalam akurasi dan keberhasilan sebuah penelitian. Dalam video ini, kami akan membahas dua pendekatan, yaitu purposive sampling dan juga cluster random sampling, termasuk cara menggunakannya, alasan dipilihnya, dan juga perbandingan dari dua jurnal ilmiah. Dua jenis utama dalam teknik sampling. Yang pertama probabilitas dan yang kedua itu non-probabilitas. Bedanya itu pada probabilitas sampling, semua anggota populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih. Dan contoh teknik samplingnya itu ialah cluster random sampling. Sedangkan yang non-probabilitas itu, dia tidak menjamin semua anggota populasi untuk dapat dipilih. Dia itu dipilih berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Contohnya itu purposive sampling. Purposive sampling digunakan oleh peneliti untuk memilih data berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam jurnal pertama, oleh Santosa et al. 2021, teknik purposive digunakan dengan menyeleksi 30 jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan pembelajaran sains berbasis kearifan lokal pada saat COVID-19. Bagaimana sih teknik ini digunakan? Peneliti menggunakan database seperti Google Scholar, ScienceDirect untuk memilih jurnal artikel berdasarkan kriteria, kualitas, dan topik yang memenuhi. Mengapa sih teknik ini digunakan? Karena fokus penelitian ini adalah analisis isi, yang dimana kita memerlukan artikel atau jurnal yang benar-benar spesifik dengan judul tersebut. Hasilnya menunjukkan efek pembelajaran berbasis kearifan lokal terhadap konservasi lingkungan sangat tinggi, yang dimana nilai efek size-nya itu 0,923, yang dimana itu termasuk sangat tinggi. Cluster random sampling adalah teknik probabilitas di mana populasi dibagi menjadi kelompok atau cluster, lalu sampel dipilih secara acak. Dalam jurnal kedua oleh Riyadi et al. 2024, teknik ini digunakan untuk mensurvei 1.651 mahasiswa dari 3 wilayah Indonesia, yaitu Barat, Tengah, dan Timur. Pertama, setiap wilayah dibagi menjadi kelompok atau cluster, dan lalu dari masing-masing cluster akan diambil sampel secara acak. Karena populasi yang besar dan tersebar, teknik ini mempermudah peneliti untuk melakukan sampling representatif, sekaligus menghemat biaya dan waktu. Hasilnya, setiap butir instrumen skala kecemasan statistik memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Instrumen ini bisa digunakan secara nasional untuk mengukur statistik kecemasan mahasiswa. Kedua teknik sampling, purposive dan cluster random, itu memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, purposive sampling ini bersifat non-probabilitas, yang mana pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini sangat efektif untuk menggali informasi lebih dalam dari sumber yang telah diseleksi secara ketat. Contohnya itu analisis konten jurnal ilmiah. Namun karena teknik ini tidak dapat mewakili populasi secara keseluruhan, teknik ini tidak bisa digeneralisasikan. Cluster random sampling pada jurnal kedua merupakan metode probabilitas yang paling cocok untuk populasi yang tersebar luas. Contohnya, seperti mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Teknik ini memungkinkan generalisasi hasil secara nasional. Meskipun teknik ini membutuhkan perencanaan yang kompleks. Sebaliknya, purposive sampling menghasilkan temuan kuat dalam konteks tertentu dengan efek size tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam pemilihan teknik sampling harus memperhatikan tujuan dan cakupan penelitian. Setiap teknik sampling mempunyai kelebihan dan kurangan. Pilihan terbaik tergantung pada tujuan dari penelitian. Semoga video ini membantu kita dalam memahami teknik sampling yang lebih aplikatif.